Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, siang hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Perlu anak-anak ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran kali ini mengenai surat Al-Hujurat ayat 13 adalah yang pertama, anak-anak harus bisa memahami isi kandungan dari surat Al-Hujurat ini. Anak-anak sekalian, Quran surat Al-Hujurat ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana Allah menciptakan manusia dari berbagai macam jenis, laki-laki dan perempuan, diciptakannya bersuku-suku, diciptakannya berbangsa-bangsa. Tiada lain, tujuannya adalah hanya satu, yaitu untuk saling mengenal. Kita akan bahas satu persatu bagaimana Allah menciptakan manusia dari berbagai macam jenis. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini adalah salah satu contoh bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai macam bentuk, yaitu bentuk laki-laki atau jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kemudian dari jenis laki-laki dan perempuan ini, Allah ciptakan manusia dengan bersuku-suku. Coba kita lihat di Indonesia saja, terutama di Pulau Jawa ini saja, berbagai macam suku bangsa ada di Pulau Jawa. Anak-anak bisa menyebutkan? Kita lihat, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi. Kemudian kalau kita melebar lagi ke wilayah Sumatera, kita juga bisa melihat di situ ada suku Batak, suku Aceh, dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk penciptaan Allah yang merupakan perbedaan Allah ciptakan manusia dari berbagai macam suku. Kemudian kita lihat setelah Allah ciptakan manusia bersuku-suku, Allah juga menciptakan manusia berbangsa-bangsa. Coba Pak Guru ingin mengerti pengetahuan anak, kita berada di bangsa mana? Iya, kita berada di wilayah bangsa Indonesia. Di sekitar kita masih banyak sekali bangsa-bangsa di dunia. Di Asia Tenggara saja, di tetangga kita bisa mengetahui ada bangsa namanya Singapura, ada bangsa namanya Malaysia, ada bangsa namanya Thailand, Vietnam, Kamboja, dan masih banyak lagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Tiada lain, semuanya adalah tujuan Allah ciptakan itu hanyalah untuk saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal. Dari semuanya ini, Allah ciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Semuanya ini adalah merupakan rahmat atau bentuk dari kasih sayang. Kita akan gali satu-satu. Kita lihat, kalau kita menitik dari jenis kelamin manusia, jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, kita bisa lihat bagaimana manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam adat istiadat, kebiasaan, bahkan warna kulit. Coba kita lihat warna kulit kita seperti apa. Mungkin digolong sawo mata, ada yang putih, ada yang negro. Semuanya itu adalah merupakan bentuk-bentuk perbedaan yang Allah ciptakan. Tetapi dari perbedaan-perbedaan itu kita tidak boleh saling merendahkan ataupun merasa diri kita paling mulia atau lebih baik.
Karena semuanya tujuan penciptaan semuanya itu adalah agar kita saling memberikan kasih dan sayang, saling mengenal. Kemudian dari berbagai macam bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini juga kita bisa gali lebih banyak lagi. Di situ ada perbedaan adat atau kebiasaan, ada perbedaan agama. Ada berapa macam agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah? Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Protestan. Semuanya itu adalah juga merupakan bentuk perbedaan. Belum lagi adat-adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, dari semua yang kita tahu, berbagai macam jenis laki-laki, berbagai macam jenis manusia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berjenis kelamin, semuanya itu tentunya kita harus bisa menjadi manusia yang bisa menerima keberagaman itu agar tercipta suasana kedamaian di mana kita tinggal, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan secara global ataupun secara internasional. Kita bisa lihat bagaimana terjadi perebutan wilayah karena perbedaan suku, perbedaan warna kulit. Seperti terjadi banyak di berita-berita, kita bisa lihat. Semuanya itu tidak akan pernah terjadi apabila kita saling menghargai, saling memahami bahwa semuanya itu adalah merupakan bentuk dari asal penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk saling mengenal bahasanya, mengenal karakternya, mengenal adat istiadatnya, sehingga ketika kita tahu apa kebiasaan mereka dengan apa yang kita biasakan dengan diri kita berbeda, kita bisa memahami, oh dia kalau berjumpa dengan seseorang, dia tangannya mengajukan, ada yang menundukkan kepala, ada yang mengucap salam. Itu merupakan bentuk-bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dengan adat atau kebiasaan yang berbeda, ataupun mungkin dengan keyakinan yang berbeda. Kita juga bisa lihat bagaimana di lingkungan masyarakat kita di Indonesia, berbagai macam agama. Mereka merayakan hari raya. Umat Islam ada 1 Syawal, ada 10 Dzulhijjah, ada umat Nasrani juga melaksanakan kegiatan Natal, ada Hindu, ada Buddha, semuanya melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka lakukan dengan damai tanpa ada yang merasa terusik. Kita lihat kalau di Bali yang ada hari raya Nyepi, di mana setiap orang harus di rumah. Yang berbeda agama pun, berbeda keyakinan pun, mereka sangat menghormati, tidak sembarang keluar, karena mereka tahu bahwa saudara kita yang berbeda keyakinan sedang melaksanakan ibadah yang mereka yakini. Nah, kalau semua masyarakat berpedoman pada ini dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ini, saya yakin Indonesia bahkan dunia akan tercipta kedamaian, ketentraman. Tidak lagi terjadi rasisme, tidak lagi terjadi satu kegiatan-kegiatan yang mendorong, yang memicu terjadinya permusuhan dan perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan warna kulit, perbedaan agama, ataupun perbedaan adat kebiasaan. Untuk itu anak-anak, mari kita mulai dari sekarang tanamkan di dalam jiwa kita perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita hormati. Kita yakini bahwa semua itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam prospek kedepannya di dalam kita berbangsa dan bernegara tidak lagi mengandung unsur sara. Kita bangun Indonesia, kita bangun lingkungan kita dengan kebersamaan meskipun terjadi berbagai macam perbedaan. Insya Allah dengan mengamalkan Quran Surat Al-Hujurat ini akan tercipta kedamaian di keluarga, di masyarakat,
maupun di negara Indonesia tercinta ini. Untuk itu mari ya kita selalu membenahi diri kita dimanapun kita berada agar tetap menghormati siapapun dia, apapun orangnya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, menjadikan kita menjadi orang yang benar-benar bisa memahami, bisa mengerti, bahkan bisa menerima tanpa harus membedakan apa itu warna kulitnya, apa itu bahasanya, ataupun adat dan kebiasaannya. Oke, ada pertanyaan? Ya oke. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan Quran ya, atau isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhal nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha aliyyun khabir. Ini adalah bunyi dari surat Al-Hujurat ayat 13 di mana isinya mengenai perbedaan manusia oleh Allah diciptakan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dari bersuku-suku dan juga dari berbangsa-bangsa. Tiada lain, tujuannya adalah hanya satu, yaitu untuk saling mengenal, tidak untuk saling membuat perpecahan ataupun tidak untuk saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa memberi manfaat kepada anak-anak dan bisa diamalkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Untuk itu pertemuan kali ini kita cukupi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.